Setelah itu Roni ini langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya dan langsung ke kamar mandi. Dan Roni ini langsung mandi dengan dupa yang diberikan oleh wanita tersebut. Jadi setelah Roni ini mandi ya dengan air dupa tersebut, Roni merasa bahwa langkah pertamanya sudah berhasil. Pada malam harinya Roni sudah mulai mengelilingi, mencari dari makam satu ke makam yang lainnya untuk mencari informasi atau mencari kuburan wanita perawan yang ingin ia setubuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Roni. Kisah ini terjadi pada tahun 80-an dan terjadi di daerah Sumatera Barat. Roni adalah seorang bujang yang hidupnya seorang diri. Pada saat berumur 20 tahun, Roni ini terobsesi untuk menjadi orang yang kaya raya. Karena memang waktu pada saat Roni ini kecil, Roni ini sering kali dibully oleh teman-temannya dikarenakan kehidupan dari Roni ini bisa dibilang memang susah. Bukan cuma dibully saja, tetapi Roni ini juga sering kali difitnah dengan berbagai macam tuduhan. Beberapa kali Roni ini sering kali melawan. Warga-warga di sekitar Roni ini malah menjadi-jadi. Bahkan ada yang menggunakan fisiknya. Dikarenakan keadaannya ini yang semakin hari semakin suram, terkadang Roni ini berpikir untuk bunuh diri. Bukan hanya berpikir untuk bunuh diri, tetapi Roni juga pernah ingin melakukan hal tersebut. Tetapi digagalkan dikarenakan Roni ini kembali terfikir oleh pesan ibunya. Jadi ibunya Roni ini meninggal dunia pada saat Roni berumur 15 tahun. Kala itu Roni ini sedang duduk di bangku menengah pertama. Jadi ibunya Roni ini meninggal dunia dikarenakan salah satu penyakit yang memang sudah dideritanya. Setelah ibunya meninggal, ayahnya Roni ini pergi entah kemana. Karena memang sebelum ibunya meninggal, ayahnya Roni ini gila main perempuan. Jadi dari kedua belah pihak keluarga ayah dan ibunya ini tidak ada satupun yang ingin mengurus Roni. Karena keluarganya ibu atau ayahnya menganggap Roni ini adalah anak pembawa sial. Perkataan pembawa sial ini pada saat Roni lahir ke dunia. Karena pada saat Roni di dalam kandungan ibunya, ayahnya ini memiliki sawah ya yang cukup luas dan peternakannya juga bisa dibilang sudah mencapai kesuksesan. Namun pada saat Roni ini terlahir ke dunia, semuanya itu hilang, lenyap gitu ya. Karena tiba-tiba saja sawah yang sudah digarap oleh kedua orang tuanya ini gagal panen. Semuanya dimakan hama, jadi bisa dibilang itu rugi total ya. Dan peternakan dari ayahnya pun juga sama. Semua hewan ternak ayahnya ini mati karena memang ada salah satu penyakit yang menyebabkan semua hewan ternak ayahnya itu mati. Dan yang lebih parahnya,
Pada saat Roni ini lahir ke dunia, dari situlah ibunya Roni ini sudah mulai sakit-sakitan. Dan sejak ibunya ini mulai sakit-sakitan, sejak itulah ayahnya Roni ini mulai berselingkuh dan sangat jarang pulang ke rumah. Dan pada saat itulah keluarga dari ayah dan ibunya Roni ini menyebut Roni anak pembawa sial. Namun Roni ini sama sekali tidak memperdulikan perkataan dari keluarga ayah dan ibunya. Yang Roni pikirkan adalah kesehatan dari sang ibu. Pada saat ibu Roni ini meninggal dunia, jadi disitulah kondisi paling terpuruk ya yang dirasakan oleh Roni. Roni merasa hidupnya itu kosong, Roni merasa hidupnya cuman sendiri. Dan pada saat ibunya meninggal juga Roni ini berusaha untuk menyusul ibunya. Namun keinginan Roni ini digagalkan oleh tetangga Roni. Jadi tetangga Roni lah ya orang satu-satunya yang benar-benar baik, yang benar-benar tulus ya baiknya kepada Roni. Bahkan menganggap Roni ini sebagai anak kandungnya sendiri. Dan pada saat itu usia Roni ini sudah menginjak 20 tahunan lebih. Nah, jadi Roni ini sudah mulai bekerja. Tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Roni ini bisa dibilang pekerjaan yang berat. Namun upah atau penghasilan yang didapat oleh Roni ini tidak seimbang dengan pekerjaannya. Namun Roni ini tidak memperdulikan dengan pekerjaannya yang berat, terus upah atau penghasilannya yang tidak sepadan ya. Roni masih terus bekerja dengan semangat dan menjaga sekali pekerjaannya tersebut. Karena untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu bisa dibilang memang sangat sulit. Apalagi ada embel-embel ya, Roni ini adalah anak pembawa sial. Takutnya ada orang yang mendengarkan perkataan tersebut, jadi Roni ini bisa saja kehilangan pekerjaannya atau mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Namun ada satu kejadian yang membuat Roni ini benar-benar putus asa, benar-benar merasa hidupnya itu sangat tidak berguna ya. Jadi pada saat itu Roni ini dituduh oleh salah satu tetangganya mengambil uang tetangganya tersebut. Padahal Roni tidak pernah melakukan hal itu. Jadi Roni ini merasa sangat sedih dan benar-benar merasa udah gak tahan dengan kehidupan yang selalu dituduh dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal Roni ini tidak pernah melakukan hal tersebut. Pada saat itu Roni ini duduk di tepi sungai meratapi kesedihannya. Pada saat Roni sedang duduk di tepi sungai dengan kesedihannya, tiba-tiba saja Roni ini dihampiri oleh wanita paruh baya. Wanita tersebut seakan-akan sudah tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh Roni. Jadi seperti sudah kenal lama, padahal pada saat itu saja mereka berdua ini bertemu. Roni dengan wanita tersebut ngobrol panjang lebar dan Roni ini seperti terhipnotis dengan kata-kata yang diucapkan oleh wanita parubaya tersebut. Yang Roni ingat pada saat itu hanya mendengarkan kekayaan. Namun yang membuat Roni sedikit bingung, kalau kamu ingin kaya, kamu harus bersetubuh dengan mayat. Hanya itu saja kalimat yang benar-benar Roni ingat pada saat itu. Namun semua perkataan wanita tersebut membuat Roni ini semakin yakin. Jadi pada saat itu wanita parubaya itu memberikan satu kantong plastik yang berisikan dupa. Dan syarat-syarat yang diajukan oleh wanita tersebut juga kalau bisa dibilang gak masuk akal. Persyaratannya adalah Roni harus menyetubuhi jenazah wanita yang masih perawan yang baru dikubur selama 7 hari lamanya. Setelah Roni mendengarkan persyaratan tersebut, tiba-tiba saja wanita paruhbaya, wanita misterius itu pergi meninggalkan Roni tanpa mengatakan hal yang lain. Padahal pada saat itu Roni ini masih ingin bertanya apa maksud yang diucapkan oleh wanita tersebut. Setelah wanita yang menghampiri Roni ini tadi pergi, Roni masih terngiang-ngiang dengan ucapan wanita tersebut.
Roni pada saat itu sudah mulai memikirkan ya, apa yang sudah diucapkan oleh wanita itu, apabila kamu ingin kaya, kamu harus bersetubuh dengan mayat perawan yang baru saja dikubur selama 7 hari lamanya. Karena Roni ini benar-benar ingin merasakan yang namanya hidup senang, hidup kaya, karena sudah capek ya, dihina, capek difitnah. Pada saat itu akal sehat Roni ini sudah dikuasai oleh bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Setelah itu Roni ini langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya dan langsung ke kamar mandi. Dan Roni ini langsung mandi dengan dupa yang diberikan oleh wanita tersebut. Jadi setelah Roni ini mandi ya dengan air dupa tersebut, Roni merasa bahwa langkah pertamanya sudah berhasil. Pada malam harinya, Roni sudah mulai mengelilingi, mencari dari makam satu ke makam yang lainnya untuk mencari informasi atau mencari kuburan wanita perawan yang ingin ia setubuhi. Setelah beberapa jam Roni ini mencari makam tersebut, akhirnya Roni sampai di salah satu makam yang bertuliskan namanya Dewi. Jadi pada saat Roni ini melihat tanggal kematiannya juga belum lama ya, belum ada 10 hari. Jadi Roni merasa ini adalah makam pertama yang ingin ia gali dan mayatnya akan ia setubuhi. Akhirnya tanpa berpikir panjang Roni langsung menggali kuburan tersebut ya. Dan setelah kuburan itu selesai digali, Roni melihat kain kafan dari jenazah tersebut. Setelah Roni menyentuh kain kafan dari jenazah itu, Roni mulai membuka dari atas kepala sampai ke bawah. Setelah melihat kecantikan dari jenazah tersebut, membuat Roni ini menghayal lebih dalam. Dan pada saat itu Roni sudah mulai melucuti kain kafan dari mayat tersebut dan melakukan hal yang tidak senonoh dengan mayat itu. Pada saat itu Roni ini baru pertama kali melakukan hal tersebut. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Roni ini langsung bergegas untuk menutup kembali makam yang ia bongkar tadi. Dan Roni langsung duduk bersandar di samping papan nisan dari jenazah tersebut. Di samping papan nisan dari makam tersebut. Pada saat Roni ini duduk di samping makam yang baru saja ia bongkar, Roni ini menangis. Ia menyesal, ia merasa baru saja melakukan hal yang paling bodoh yang pernah ia lakukan. Dan setelah itu Roni ini langsung bergegas pulang ke rumah dan Roni langsung tertidur dengan pulas. Keesokan harinya Roni ini berniat untuk melamar pekerjaan yang lebih layak, yaitu melamar pekerjaan untuk menjaga salah satu sawah dari orang yang bisa dibilang sangat penting di kampungnya Roni. Orang tersebut bernama Pak Tomo. Jadi Pak Tomo ini memiliki sawah yang sangat luas dan juga memiliki peternakan yang sangat-sangat besar di daerah tersebut. Pada saat Roni ini mencoba-coba untuk melamar pekerjaan tersebut, tanpa basa-basi, Roni ini langsung diterima bekerja di tempat itu. Dan pada hari itu juga Roni ini langsung disuruh bekerja ya, tanpa menunggu besok atau kapan. Hari itu juga Roni ini sudah boleh bekerja dan langsung melakukan pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, Roni ini seperti sering sekali mendapatkan keberuntungan. Jadi dari mulai mendapatkan pekerjaan yang baik, sampai Roni ini juga sudah tidak pernah lagi mendengar bulian-bulian dari warga-warga yang sering kali membuli Roni ya. Bahkan Roni juga sudah tidak pernah lagi dituduh mencuri atau apapun ya, melakukan hal-hal keburukan. Dan di tempat pekerjaannya pun juga Roni ini sudah dianggap oleh Pak Tono ini seperti anaknya sendiri.
Dari situlah Roni ini mulai merasa bahagia dan merasa hidupnya pada saat itu sangat-sangat beruntung. Bahkan Pak Tomo pun juga memberikan pekerjaannya yang sering dilakukan oleh Pak Tomo ini kepada Roni. Namun kebahagiaan Roni ini tidak lama karena kurang lebih 1 bulan Roni ini bekerja, Pak Tomo harus meninggal dunia. Yang membuat Roni ini sangat kaget, sangat terkejut. Jadi sebelum meninggal, Pak Tomo ini sudah menandatangani surat. Jadi di dalam suratnya tersebut, sawah dan peternakan milik Pak Tomo sudah diserahkan atau diberikan kepada Roni. Jadi bisa dibilang Roni ini mendapat ahli waris sepenuhnya dari harta yang dimiliki oleh Pak Tomo. Setelah Roni mengetahui semuanya, Roni beranggapan itu adalah rezeki nomplok buat Roni. Dan Roni tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena memang mau nggak mau Roni ini udah harus nerima. Karena Pak Tomo sudah menandatangani surat wasiat tersebut. Dan memang sekarang Roni lah yang menjadi pemilik dari sawah dan peternakan milik Pak Tomo. Singkat cerita, jadi sawah dan peternakan sudah di tangan Roni. Roni yang sudah memiliki semuanya pada saat itu. Dan memang pada saat dipegang oleh Roni, sawah dan peternakan milik Pak Tomo ini sangat baik ya. Karena sawahnya ini tidak pernah gagal panen dan peternakannya juga sangat bagus sekali. Jadi ayam-ayam atau apapun yang ada di situ berkembang dengan sangat pesat. Dan keuntungan yang didapatkan oleh Roni ini juga nggak sedikit. Roni langsung mendapatkan julukan dari warga-warga sekitar dengan julukan juragan. Orang-orang yang tadinya menghina Roni ya, sering membuli Roni, pada saat bertemu dengan Roni pada saat itu langsung menundukkan kepalanya. Roni yang melihat warga yang sudah sangat berubah sikapnya kepada Roni, yang tadinya menjelekkan, yang tadinya mengejek dan sekarang seperti hormat gitu ya kepada Roni. Sikap Roni ini malah semakin angkuh. Bahkan Roni ini juga sudah lupa dengan tetangga-tetangganya yang pada saat Roni susah, tetangga-tetangganya tersebutlah yang banyak sekali membantu Roni. Di sisi lain, Roni bersikap seperti itu karena memang rasa dendam yang sangat besar. Ya, yang tadinya memang Roni ini nggak pernah dipandang sebelah mata pun. Dan pada saat Roni memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, disitulah Roni ini mulai menindas warga-warga yang di bawahnya. Bahkan Roni ini juga tidak segan-segan memukuli orang-orang yang memiliki hutang dengan dirinya. Pernah suatu hari ayahnya Roni ini kembali datang ya kepada Roni karena mendengar kabar bahwa anaknya Roni ini sudah menjadi orang yang sangat kaya. Ya, sudah menjadi juragan yang terkenal di kampungnya. Jadi ayahnya ini berusaha untuk menemui anaknya tersebut dan ingin diakui ayah gitu ya. Dan pada saat melihat ayahnya datang, Roni ini langsung menendang ayahnya. Karena memang Roni ini sudah sangat dendam sekali dengan ayahnya. Karena ayahnya sudah menelantarkan ibunya dan dia pada saat itu. Tetapi ayahnya ini tidak pernah putus asa ya untuk mendekati anaknya Roni. Ia selalu meminta belas kasihan kepada Roni agar Roni ini menganggapnya ayah. Bahkan ayahnya juga bilang sama Roni bahwa pada saat itu ayahnya ini sudah bertaubat. Namun pada saat itu dengan tegas Roni ini mengatakan bahwa Roni tidak pernah menganggap ayahnya itu sebagai ayahnya lagi. Dengan kejadian tersebut ya, pada saat ibunya meninggal dan ibunya sakit, itu sudah sangat cukup membuat Roni ini sakit hati. Dan setelah kejadian itu, ayahnya Roni ini sudah tidak pernah mengunjungi Roni kembali. Singkat cerita, pada suatu pagi, jadi Roni ini mengecek salah satu sawah miliknya. Roni sangat terkejut karena setengah dari sawah tersebut
sudah habis dimakan oleh hama. Jadi melihat hal tersebut, Roni ini sudah merasa sangat panik. Roni merasa sangat ketakutan karena Roni ini ingat ya cerita dari ibunya bagaimana gagalnya ayahnya dulu pada saat Roni ini masih kecil. Jadi sawah ayahnya Roni ini habis semuanya dimakan oleh hama. Karena ketakutan ini tadi, Roni ini berusaha untuk menyemprotkan zat-zat kimia ke sawahnya itu, ke ladangnya tersebut. Nah, bukan malah makin membaik, justru sawah atau ladangnya Roni ini malah semakin memburuk. Ya, yang tadinya nggak kering jadi malah semakin kering. Bukan cuma itu saja, peternakan yang ia milikin pun juga sama. Setiap hari ada saja hewan yang sakit dan mati. Dan mungkin bisa saja karena penyakit ya, karena kan kalau memiliki peternakan itu kalau sakit satu bisa sakit semuanya, dan kalau ada yang mati satu bisa mati semuanya. Dan mungkin pada saat itu salah satu dari hewan ternak yang dimiliki oleh Roni ini bisa saja keracunan dari makanannya. Karena sudah mulai merasa takut ya, takut rugi, takut semua usahanya ini hancur. Di tengah kegelisahan tersebut, tiba-tiba saja Roni ini terbersit. Sebelum ia mendapatkan apa yang sudah ia capai pada saat itu, Roni sebelumnya melakukan pesugihan bersetubuh dengan mayat. Tanpa berpikir panjang, pada malam harinya Roni ini langsung bergegas mencari dari makam satu ke makam yang lainnya untuk mendapatkan makam atau kuburan dari wanita perawan yang baru saja meninggal. Dan setelah kurang lebih 3 jam lamanya, Roni ini mencari dari setiap makam. Akhirnya Roni menemukan satu makam wanita yang baru saja meninggal. Akhirnya Roni langsung bergegas untuk menggali makam tersebut. Setelah makamnya selesai digali, Roni ini langsung membuka kain kafan dari mayat tersebut. Pada saat Roni membuka kain kafan tersebut, Roni ini sangat terkejut ya melihat jasad wanita yang meninggal itu, karena memang wajahnya itu sudah hancur. Jadi mungkin meninggal karena kecelakaan pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu Roni ini tidak peduli ya dengan hal itu. Roni hanya memikirkan kalau mayat tersebut masih perawan, ia bisa langsung memulai ritual itu. Pada saat Roni ini melakukan aksinya, tiba-tiba saja Roni mendengar dari kejauhan ada beberapa warga yang mendekati ya area pemakaman tersebut. Ya karena memang pada saat itu tengah malam, jadi ada beberapa warga yang masih melakukan ronda malam berkeliling kampung gitu ya. Dan Roni ini mendengar ada warga yang ingin mendekati area makam tersebut. Roni langsung panik. Keringat dingin Roni ini langsung bercucuran saking takutnya. Namun pada saat itu keberuntungan masih berpihak sama Roni. Karena pada saat beberapa warga tersebut ingin mendekati area makam, tiba-tiba saja dari arah yang berseberangan ya, ada warga yang berteriak ada maling. Jadi warga yang ronda ini tadi langsung berlari ke arah suara yang berteriak tersebut. Jadi pada saat itu Roni ini terselamatkan ya dengan kejadian itu. Dan Roni langsung bergegas untuk menutup kuburan itu. Dan Roni langsung pulang ke rumahnya dengan rasa yang sangat takut. Setelah keesokan harinya, pada saat Roni ini bangun dari tidurnya, Roni merasa badannya ini sekujur tubuhnya merasa nggak enak. Terutama di bagian kelaminnya. Jadi setelah melakukan ya ritual pada malam hari itu, Roni ini langsung gak enak badan. Namun pada saat itu Roni ini tidak memperdulikan kesehatannya dan langsung bergegas untuk pergi ke ladangnya. Hasil dari ritual yang sudah ia lakukan ternyata membuahkan hasil. Sawah yang tadinya sebagian ya sudah mulai mati, tiba-tiba saja pada hari itu sudah mulai membaik keadaannya.
Dan hewan ternak juga yang tadinya banyak mati, pada hari itu sudah tidak ada lagi yang mati. Jadi semakin hari kondisi sawah dan peternakan miliknya ini sudah semakin membaik keadaannya. Namun di sisi lain kesehatan dari Roni pun juga semakin terganggu. Jadi tubuhnya Roni ini semakin hari semakin kurus, wajah juga semakin hari semakin pucat. Dan Roni juga sudah tidak pernah lagi berlama-lama ya di sawah dan di peternakannya. Hanya melihat sebentar lalu Roni langsung pulang. Sesampainya di rumah juga Roni ini hanya beristirahat berbaring gitu ya. Dan semakin hari alat kelamin dari Roni ini juga semakin sakit. Dan pada hari itu Roni merasa bahwa alat kelaminnya ini seperti terbakar, sakit sekali, panas, dan benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi oleh Roni. Karena merasa kesehatannya semakin hari semakin tidak baik, akhirnya Roni ini memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksakan kesehatannya. Di rumah sakit ternyata Roni ini didiagnosa oleh dokter mengidap penyakit yang lumayan serius dan memerlukan pengobatan yang intens. Ya, terutama di bagian kelaminnya Roni ini ternyata memiliki sakit yang lumayan serius. Dokter juga menyarankan Roni untuk tidak melakukan seks bebas. Namun di sini Roni membantah bahwa ia tidak pernah melakukan seks bebas oleh wanita manapun. Akan tetapi pikirannya menuju kepada mayat yang ia sembunyi. Oke. Dan dokter juga melarang Roni untuk melakukan seks bebas. Dan mendengarkan perkataan tersebut, Roni ini langsung menyangkal perkataan dokter bahwa beliau ini nggak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi di dalam hati kecilnya Roni berkata bahwa dia memang nggak pernah melakukan seks bebas sama manusia, melainkan sama mayat. Dan pada saat itu juga Roni ini langsung terdiam dan memikirkan nasibnya. Jadi ternyata penyakitnya ini memang sangat serius gitu ya. Dan akhirnya setelah Roni ini berobat ya dan diperbolehkan pulang sama dokter karena memang cuma dikasih obat, tetapi harus rutin ke rumah sakit. Di rumah Roni ini menangis. Dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Karena sudah tidak kuat lagi menahan sakitnya, akhirnya Roni ini langsung bergegas mencari satu kantong plastik yang diberikan oleh wanita misterius yang pada saat itu ya. Jadi memang di dalam kantong plastik itu ada dupa dan bunga yang memang selalu digunakan Roni untuk ritual mandi pada saat setelah melakukan ritual pesugihan itu. Jadi seketika Roni ini langsung membakar kantong plastik tersebut dan membuang semua ritual yang sudah ia lakukan. Dan Roni juga merasa bahwa sawah dan peternakan tersebut bukan miliknya. Karena anak-anak dan keluarga dari Pak Tomo ini gak berani ya untuk menuntut Roni. Jadi seperti sudah dihipnotis, seperti mulutnya dibungkam. Apa yang dilakukan oleh Pak Tomo dan Roni ini tadi, anak-anak dan keluarganya itu seperti mengikuti saja. Nah, jadi pada saat itu Roni ini memberikan sawah dan peternakan itu kembali kepada keluarga Pak Tomo, yaitu anak-anak dan keluarganya. Namun pada saat itu keluarga dari Pak Tomo ini tadi ya, anak-anak dan keluarganya ini masih sangat baik sama Roni. Jadi Roni ini masih diberikan 30% keuntungan dari sawah dan peternakannya untuk membantu Roni. Karena bagaimanapun ya, Roni ini juga sangat berjasa ya di sawah dan di peternakan milik Pak Tomo. Karena kondisi Roni yang sangat tidak memungkinkan ya untuk bekerja, akhirnya dengan senang hati Roni ini menerima tawaran dari keluarga Pak Tomo. Dan akhirnya setelah semuanya selesai, Roni pun pergi dari kampung itu untuk membuka lembaran hidupnya yang baru. Akan tetapi Roni ini sampai kapanpun tidak akan bisa memiliki pasangan hidup. Atau bisa dibilang Roni ini tidak bisa melakukan hubungan dengan lawan jenisnya karena memang penyakit yang dideritanya. Jadi apabila ia memaksakan hal tersebut bisa membahayakan dirinya dan wanita tersebut.
Dan setelah kejadian itu, Roni ini sampai akhir hayatnya tidak memiliki pasangan hidup. Dan sampai cerita ini dikirimkan, Roni masih belum memiliki pasangan hidup. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat yang sudah mengirimkan cerita ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buat teman-teman yang lain memiliki pengalaman misteri atau ingin membagikan kisah-kisah misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Jadi bisa dikirim melalui telepon, WhatsApp atau email. Jadi yang penting teman-teman mau mengirimkan cerita, nanti ada admin yang akan mengarahkan teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh juga. Jadi teman-teman, nanti saya dan tim akan datangi dan teman-teman sendiri yang akan membagikan pengalaman misteri dari teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel saya, semoga semakin berkembang dengan cara diklik tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.